Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semuanya. Perkenalkan, nama aku Rama Gusti Pratama. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Malayati. Nah, aku di sini ingin melaksanakan tugasku, yaitu membuat video tentang konsep sewa beli. Nah, udah tahu kan konsep sewa beli itu berada di dalam apa? Ya, konsep sewa beli adalah bagian dari hukum perdata. Nah, di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi, tapi pemantiknya aku ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita ingin lebih dalam ke arah konsep sewa beli itu seperti apa. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bisa menyimak videoku. Kalau ada yang salah ya wajar, aku juga mahasiswa namanya, aku juga manusia. Kalau ada kebenaran itu punya Tuhan. Nah, jadi di sini aku pengen ngajak kawan-kawanku semuanya untuk fokus di dalam videoku. Lalu bagaimana caranya kita untuk memajukan pola pikir kita tentang konsep sewa beli ini ke depannya. Dari yang pertama ialah istilah yang dipakai dalam konsep sewa beli. Nah, sewa beli meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli. Sewa beli dalam bahasa Belanda itu disebut hurkop. Hurkop. Nah, istilah sewa beli meliputi dua tahap perbuatan hukum, yaitu tahap pertama penyewaan benda, yang kedua pembelian benda. Tuh. Nah, pada tahap penyewaan benda, penyewa dengan membayar sewa yang telah disepakati secara angsuran atau berangsur menerima benda untuk dinikmati. Pada tahap pembelian benda, penyewa dengan membayar angsuran sewa terakhir berubah status menjadi pembeli. Nah, dan juga memperoleh hak milik atas benda yang sudah dikuasainya itu. Jadi, di sini konsep atau istilahnya ini seperti mungkin kawan-kawan dapat tahu semua lah ya tentang gadai. Nah, ini 11-12 kok sama gadai. Cuman lebih agak dipahamin aja. Kalau gadai kan langsung tuh. Nah, kalau ini kan masih ada perbuatan hukumnya gitu. Nah, perbuatan hukum secara bagus ya, walaupun sekarang penggadaian juga udah ada gitu. Nah, dengan memperhatikan dua tahap perbuatan hukum yang terjadi, sewa beli merupakan kesatuan sewa menyewa dan jual beli dalam satu bentuk perjanjian tertulis. Jadi, untuk menghindari kerancuan apabila sewa beli itu termasuk sewa menyewa atau termasuk jual beli, maka perlu secara konsisten menggunakan sebutan pihak-pihak menurut perjanjian sewa beli itu, yaitu pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli kawan. Nah, dengan demikian, sewa beli itu bukan sewa menyewa dan bukan pula jual beli, melainkan bentuk peristiwa hukum tersendiri dengan nama lainnya yaitu rek figur dalam praktik perusahaan perdagangan. Itu kawan. Nah, masuk ke dalam konsep sewa belinya, di sini setiap perusahaan yang menjalankan usaha sewa beli di Indonesia harus memperoleh izin, baik izin usaha, nah, dari Menteri Perdagangan. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 34/2/1980 tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli. Nah, jual beli angsuran dan sewa atau renting kayak gitu. Surat keputusan ini mendefinisikan beberapa kegiatan usaha bidang perdagangan, antara lain mengenai sewa beli. Dalam pasal 1 huruf A, surat keputusan tersebut ditentukan sebagai berikut. Nah, oke, ini aku jelasin ya, mungkin ini agak panjang. Sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli pada penjual. Gitu kawan. Nah, mungkin kawan-kawan semua masih pada bingung tuh, peralihan hak miliknya itu seperti apa. Nah, pada jual beli, peralihan hak milik atas benda konsisten dalam lembaga levering yang dianut hukum perdata tertulis KUHPDT dalam sewa beli. Pada sewa beli, karena tidak diatur undang-undang dan berkembang menurut asas kebebasan berkontrak dan
yang dipraktikkan dalam perdagangan, peralihan hak milik atas benda bukan sejak penyerahan, melainkan ditunda. Oke, fokus ya. Melainkan ditunda sampai angsuran terakhir lunas, dan ini diperjanjikan secara tegas oleh pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli dalam perjanjian tertulis. Nah, penundaan peralihan hak ini berfungsi sih kawan-kawan sebagai jaminan bagi pihak yang menyewa belikan supaya bendanya tidak dialihkan kepada pihak lain, karena ada tuh biasanya segelintir orang. Nah, tanpa dipenuhi lebih dulu syarat-syarat yang tadi, syarat-syarat perjanjian sewa belinya, oleh karena itu definisi yang dirumuskan oleh Menteri Perdagangan perlu diperbaiki karena tidak konsisten. Dan lagi pula sewa beli adalah bentuk hukum tersendiri yang berbeda dengan jual beli ataupun sewa menyewa. Nah, sebagai bentuk hukum tersendiri yang timbul dari praktik perusahaan atau sewa beli, perlu dirumuskan menurut pernyataan yang dikehendaki pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli dalam perjanjian tertulis. Oleh karena itu didefinisikan perjanjian sewa beli dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ya kawan-kawan pengintinya. Sewa beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang menyewa belikan mengikat diri untuk menyerahkan benda dan pihak penyewa beli mengikatkan diri untuk membayar harga yang disepakati dengan cara angsuran, dan setelah angsuran terakhir lunas, hak milik atas benda beralih kepada pihak penyewa beli. Itu kawan-kawan. Nah, subjek sewa belinya yaitu sewa beli ini mencakup dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu benda melalui proses tawar-menawar. Dalam bahasa lainnya, offer and acceptance. Pihak pertama disebut pihak yang menyewa belikan dan pihak yang kedua disebut pihak penyewa beli. Nah, sewa beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewa belikan benda tertentu untuk sekedar memperoleh pembayaran harga jumlah uang secara angsuran dari pihak penyewa beli, dan juga untuk sekedar memperoleh dan menikmati benda dengan pembayaran harga sejumlah uang secara angsur dalam kegiatan sehari-hari. Nah, perbuatan sewa beli itu mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Tuh. Lalu, persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli mengenai benda yang disewa belikan. Terus, harga angsuran dan persyaratan sewa beli. Lalu, ada penyerahan. Penyerahan ini adalah bentuk perbuatan mengalihkan hak milik atas benda yang disewa belikan dari pihak yang menyewa belikan ke pihak penyewa beli. Nah, adapun pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang secara angsuran sampai lunas dari pihak penyewa beli kepada pihak yang menyewa belikan sebagai imbalan atas benda yang diterima. Nah, lalu objek sewa beli ini yaitu benda yang menjadi objeknya itu harus benda tertentu atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jenis, ataupun jumlah. Nah, dengan demikian, benda yang disewa belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon penyewa, ditawarkan di tempat terbuka atau umum, dan tidak mencurigakan calon penyewa beli yang jujur. Nah, terus hubungan dan kewajiban dan hak. Hubungan kewajiban dan hak ini adalah keterikatan atau keterkaitan pihak yang menyewa belikan untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran angsuran sewa beli sampai lunas. Keterikatan pihak penyewa beli untuk membayar angsuran sewa beli sampai lunas dengan memperoleh benda. Nah, itu dalam suatu sistem hukum yang memiliki unsur-unsurnya. Terus sebagai berikut kawan-kawan, subjek hukum yaitu pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli. Status hukumnya itu sebagai pihak pengusaha yang menjalankan perusahaan dagangan dan sebagai pihak konsumen. Nah, peristiwa hukumnya yaitu penyerahan hak milik atas benda dan pembayaran angsuran sewa sampai lunas. Lalu ada objek hukum yaitu benda yang disewa belikan dan seharga sewa beli. Lalu hubungan hukumnya yaitu keterikatan, kewajiban, dan hak antara pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli. Nah,
Lalu di sini kewajiban pihak yang menjual belikan adalah menyerahkan benda, lalu pemeliharaan benda, lalu penjaminan benda. Udah itu klausula exoneransi. Nah, terus juga ada kewajiban pihak penyewa beli, yaitu memakai benda dengan baik, pembayaran angsuran sewa beli, ya tentunya harus ini ya, apa itu namanya, harus lancar, jangan macet, kasihan. Terus larangan mengulang sewa beli. Jadi kayak gini, kita kalau udah menerima sewa beli, kita jangan ngoper ke orang lain lagi demi menutupi. Itu sama aja kita gali lubang tutup lubang tuh. Terus penjaminan dalam sewa beli, lalu wan prestasi dan akibat hukumnya. Tuh tadi tuh kalau nggak bayar tuh wan prestasi, atau udah bayar tapi lupa atau nggak lanjut, itu juga bisa masuk dalam ini sih, wan prestasi juga sih, tapi nggak gede-gede amat yang kayak tadi kabur atau kita menyewa belikan kepada pihak lain lagi tuh. Nah, lalai tuh bayar angsuran yang suka telat-telat tuh, atau nggak mau lagi tuh bayar, tidak bayar angsuran sewa beli. Nah, tidak mematuhi ketentuan sewa beli, hati-hati tuh. Nah, di dalam praktik sewa beli itu harus orang udah dewasa ya udah cakap hukum lah kalau kata kita. Nah, terus berakhirnya sewa beli ini, perjanjian sewa beli dapat berakhir secara normal dan dapat pula secara tidak normal. Berakhir secara normal apabila pihak yang menyewa belikan telah memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dari pihak penyewa beli. Sebaliknya, apabila ini tidak normal, maka kebalikan dari tadi itu kawan-kawan. Ada yang putus tengah jalan. Ya udah kayak cinta ya kawan-kawan, ya putus tengah jalan. Oke, mungkin cukup sekian apa yang aku sampaikan tadi, konsep sewa beli yang aku sampaikan tadi. Ya mungkin masih banyak kekurangan, tapi namanya juga aku mahasiswa dan mengerjakan tugasku ini. Nah, jadi pesanku untuk kawan-kawan, jangan patah semangat, apalagi mahasiswa fakultas hukum, karena mahasiswa fakultas hukum itu walaupun kalian udah lulus ya, nanti itu bakal dituntut untuk belajar kawan-kawan. Dan aku juga gimana ya, aku sangat bangga sih bisa kuliah di Universitas Malayati dan masuk atau ngambil jurusan fakultas hukum, karena mahasiswa fakultas hukum itu orang-orangnya sangat kritis, dan juga hukum itu fleksibel kawan, bisa kemana aja. Kayak ekonomi nih, tuh masuk saya beli bisa, lalu ke kesehatan bisa, banyak. Jadi kawan-kawan yang fakultas hukum yang sekarang lagi belajar ilmu hukum, pesanku tetap semangat, jangan putus asa, dan fokus aja kuliah. Karena ketika kawan-kawan udah menginjak di semester 5, pasti godaan pengen nikah banyak tuh. Satu, godaan pengen nikah banyak. Yang kedua, udah semester 5 loh, bukan lagi saatnya kawan-kawan ngerasa salah jurusan gak ya. Tenang, gak salah kok. Mahasiswa fakultas hukum itu, aku punya kisah yang dimana aku sekarang ini lagi posisinya sangat-sangat iri nih. Gimana ya kawan-kawannya, teman-temanku udah banyak semua yang nikah, ngeliat status dorang, tapi nggak apa-apa lah. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf, dan kepada Allah aku mohon ampun. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.